Pemberantasan Narkoba yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Kehadiran para menteri dan pimpinan lembaga atau perwakilan kementerian dan lembaga dalam konferensi pers ini sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran pemerintah yang tergabung dalam Des Pemberantasan Narkoba untuk mensukseskan Astacita, program prioritas Presiden, khususnya program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Konferensi pers hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian kinerja kolaborasi antar instansi pemerintah kepada publik terkait keberhasilan aparat gabungan dari beberapa instansi yang telah bekerja keras mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkotika, bahwa hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita saksikan hari ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang saya hormati. Perlu diketahui bersama bahwa proses pengungkapan kasus ini membutuhkan waktu cukup panjang, yaitu kurang lebih 5 bulan untuk melakukan analisa, melakukan penyelidikan sampai dengan penangkapan. BNN menerima informasi dari counterpart bahwa ada jaringan sindikat narkotika internasional dari wilayah Golden Triangle yang operasionalnya melibatkan jaringan peredaran gelap narkotika di Indonesia yang berencana akan menyelundupkan narkotika dengan menggunakan kapal laut ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang akan melewati perairan Batam. Direktorat Intelijen BNN bersama Direktorat Interdiksi Narkotika Ditjen Bea Cukai melakukan joint analisis untuk mengidentifikasi dan menemukan keberadaan kapal tersebut. Joint analisis yang dilaksanakan selama sekitar 5 bulan akhirnya berhasil mengidentifikasi kapal yang dimaksud, yaitu kapal Sea Dragon Tarawa yang berada di samping kita hari ini. Pada tanggal 20 Mei 2025, kapal Sea Dragon Tarawa yang dicurigai membawa narkotika sedang berlayar dari Laut Andaman menuju perairan Kepulauan Riau. Narkotika tersebut dicurigai akan didistribusikan beberapa negara, antara lain Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pada tanggal 2 Mei 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, petugas BNN dengan didukung kekuatan penuh dari Ditjen Bea Cukai yang mengerahkan 2 kapal, yaitu kapal BC 20003 dan kapal BC 20007, dan didukung dari Lantamal 4 Batam yang mengerahkan 2 kapal tempur, yaitu KRI Surik 645 dan KRI Silea 858. Dan juga didukung dari Polda Kepulauan Riau serta BAIS TNI bersama-sama melakukan operasi penindakan terhadap kapal tersebut. Pada saat melewati perairan Indonesia, petugas gabungan berhasil menangkap dan membawa kapal tersebut ke dermaga Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Uncang untuk dilakukan penggeledahan isi muatan dan pemeriksaan awak kapal. Pada saat dilakukan penggeledahan, petugas gabungan menemukan 67 kardus yang berisi 2.000 bungkus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton atau 2.115.130 gram yang dibungkus dengan kemasan khas yang lazim digunakan sindikat jaringan narkotika Golden Triangle. Barang bukti tersebut disembunyikan di kompartemen samping mesin kapal dan kompartemen bagian depan kapal. Petugas juga berhasil mengamankan 6 awak kapal yang terdiri dari 4 WNI atas nama Fandi Rahmdani, Leo Chandra Samosir, Richard Halomuan, Hasiloan Samosir, dan 2 warga negara Thailand atas nama Wirapat Pongwan dan Terapong Lakparadube. Kepada para awak kapal yang tertangkap, BNN telah menetapkan sebagai tersangka. BNN akan terus menginvestigasi secara intensif untuk menggali dan menemukan berbagai informasi
dalam rangka pengembangan penyelidikan adanya potensi keterkaitan berbagai pihak dengan kasus ini, baik pihak yang berada di luar negeri maupun dalam negeri, dengan melibatkan komunitas intelijen dan penyidik-penyidik dari penegak hukum lainnya. Dalam pengungkapan kasus ini, BNN telah melakukan joint investigasi dengan melibatkan Drug Enforcement Administration atau DEA Amerika, Narcotics Suppression Bureau NSB Royal Thai Police, dan Office of Narcotica Control Board atau ONCB Thailand. Dari pelaksanaan joint investigasi tersebut berhasil mengidentifikasi seseorang yang bernama Chan Chai alias Kapten Tui alias Mr. Tan alias Jackie Tan alias Tan Sen, seorang buronan kepolisian Thailand yang berperan sebagai pengendali penyelundupan narkotika dengan menggunakan kapal Sea Dragon Tarawa. BNN akan segera menerbitkan red notice dan menetapkannya sebagai DPO internasional untuk menjadi buronan internasional. Keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan narkotika seberat kurang lebih 2 ton ini dapat mencegah potensi perputaran uang di masyarakat untuk pembelian narkotika kurang lebih 5 triliun rupiah, serta mencegah potensi penyalahgunaan narkotika kurang lebih 8 juta jiwa atau hampir setara dengan jumlah penduduk Jakarta. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pengungkapan kasus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton ini adalah kasus besar kedua yang terjadi dalam rentang waktu 7 hari. Saya ulangi agar dicatat dan diingat rekan-rekan semua para hadirin. Merupakan kasus besar yang kedua yang terjadi dalam rentang waktu 7 hari di area laut yang sama. Sebelumnya petugas Lantamal 4 Batam berhasil menangkap kapal De Aung Toe Toe 99 yang memuat narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 700 kg dan ketamin seberat kurang lebih 1,2 ton, serta mengamankan 5 tersangka terdiri dari 4 warga negara Myanmar dan 1 warga negara Thailand. Penanganan kasus ini telah diserahkan oleh pihak TNI Angkatan Laut kepada BNN untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sampai kepada tahap pengadilan. Dalam penanganan kasus ini, BNN juga telah melakukan joint investigasi dengan berbagai negara untuk membongkar jaringan sindikat secara luas dan akhirnya berhasil mengidentifikasi pemilik kapal De Aung Toe Toe 99 yang bernama Kok Hau, seorang warga negara Myanmar. BNN juga akan segera menerbitkan red notice dan menempatkannya sebagai DPO internasional untuk menjadi buronan internasional. Dari 2 kasus ini, petugas gabungan telah berhasil menyita barang bukti narkotika seberat kurang lebih 4 ton dengan mengamankan 11 tersangka yang terdiri dari 4 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 3 warga negara Thailand. Terkait barang bukti narkotika yang disita dari kapal Sea Dragon Tarawa, BNN akan melakukan pemeriksaan lanjutan secara laboratori untuk mengidentifikasi drug signature untuk menemukan adanya kesamaan dan keterkaitan dengan kasus-kasus narkotika lainnya yang telah terungkap sebelumnya, termasuk kasus penyelundupan narkotika dengan kapal De Aung Toe Toe 99 yang ditangkap oleh petugas Angkatan Laut pada tanggal 13 Mei 2025 yang lalu. Jumlah total barang bukti narkotika tersebut apabila diperhitungkan dampak kerugian dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan, maka nilai potensi kerugiannya sangat besar dan tidak bisa dinilai dengan ukuran nominal. Upaya menyelamatkan aspek-aspek nilai kemanusiaan merupakan moral tertinggi dalam pemberantasan narkoba dan jauh lebih bernilai dibandingkan dengan ukuran nominal finansial. Oleh karena itu, kami memaknai bahwa kejahatan narkotika merupakan
ancaman yang nyata bagi kemanusiaan dan peradaban. Kami ulangi, kami memaknai bahwa kejahatan narkotika merupakan ancaman nyata bagi kemanusiaan dan peradaban. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang saya hormati. 2 kasus penyelundupan narkotika dengan jumlah barang bukti yang sangat besar dan terjadi pada waktu berdekatan semakin menegaskan bahwa kawasan perairan pantai timur Sumatera atau Selat Malaka, khususnya perairan Provinsi Kepulauan Riau, adalah kawasan yang sangat rawan menjadi jalur penyelundupan narkotika oleh jaringan sindikat internasional, baik tujuan ke Indonesia atau tujuan ke negara-negara lain. Para tersangka kasus penyelundupan narkotika yang berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Myanmar, dan Thailand merupakan bagian dari jaringan sindikat narkotika internasional. Para tersangka adalah pekerja sektor pelayaran yang direkrut jaringan sindikat narkotika internasional untuk mengirimkan narkotika dengan menggunakan kapal ke berbagai negara dengan imbalan upah kerja yang lebih besar daripada nilai upah pada umumnya. Para tersangka tergiur dengan nilai upah sebesar 50.000 baht atau sekitar 24 juta rupiah per trip dan tambahan bonus sebesar 3.000 dolar Amerika atau setara dengan 50 juta rupiah. Mereka menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan kejahatan, namun mereka tidak mempertimbangkan hukum yang berat yang akan menjerat mereka karena mereka tergiur dengan nilai upah yang lebih besar. Upaya pemberantasan jaringan sindikat internasional yang selama ini beroperasi di kawasan ASEAN dibutuhkan kerjasama dan kesepahaman dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Semangat membersihkan kawasan ASEAN dari kejahatan narkotika harus kembali ditegakkan agar terjadi komitmen dan tujuan bersama negara-negara ASEAN. Untuk mewujudkan kawasan ASEAN bersih dari kejahatan narkotika, BNN di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba Kemenko Polkam menginisiasi joint analisis dan joint investigasi dengan negara-negara di kawasan ASEAN untuk saling bertukar data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan jaringan sindikat narkotika yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Perlu kami tegaskan bahwa dalam pemberantasan jaringan sindikat kejahatan narkotika, BNN sangat serius dan berkomitmen tinggi untuk membongkar jaringan sindikat narkoba sampai ke akar-akarnya. BNN berkolaborasi dengan stakeholder terkait, berkomitmen mensukseskan Astacita dan program prioritas pencegahan dan pemberantasan narkoba yang telah ditetapkan oleh Presiden. Keberhasilan pengungkapan kasus ini sebagai bukti nyata bahwa BNN dan stakeholder terkait sangat serius melakukan pemberantasan jaringan sindikat narkoba dan tidak berkompromi sedikit pun. Saya ulangi, tidak berkompromi sedikit pun dengan pihak-pihak manapun yang berusaha berupaya untuk menghalang-halangi upaya pemberantasan jaringan sindikat narkotika. BNN bertekad tidak akan memberikan ruang dan kesempatan sedikit pun kepada para jaringan sindikat narkotika beroperasi secara luas di wilayah Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tekad tersebut, BNN menetapkan 6 kebijakan dan strategi, yaitu penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan ketahanan sosial masyarakat wilayah pesisir dan perbatasan negara, penguatan kerjasama dengan negara perbatasan, penguatan pendekatan tematik dan ikonik, penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur. Keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton ini merupakan hasil implementasi kebijakan dan strategi BNN, terutama kebijakan penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, dan penguatan kerjasama dengan negara-negara perbatasan. Dalam pelaksanaan operasi intelijen,
BNN menerapkan sistem operasi secara intensif selama 24 jam kali 7 hari sepanjang bulan dan sepanjang tahun tanpa terputus. Oke, terima kasih. Mungkin nanti untuk kapal pertanyaan tentang Aung Toy ini saya minta juga sahabat saya satu angkatan ini untuk menjawab. Pak Jenderal Fauzi nanti ikut menjawab juga ya biar lebih komplit. Yang pertama adalah pemusnahan barang bukti. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Saya sangat memaklumi sekali tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum di Indonesia yang hari ini tingkat kepercayaan itu menurun karena terutama di bidang narkoba ya, karena ada beberapa kasus yang menciderai niat-niat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum secara transparan, secara profesional. Oleh karena itu, standing moral saya pertama, bahwa tolong dicatat, saya tidak akan main-main. Saya sebagai pemimpin atau pimpinan BNN tidak akan main-main dengan barang haram yang membunuh umat manusia ini. Saya bersama-sama dengan jajaran membangun sistem pengawasan, baik itu yang bersifat di lapangan maupun sistem pengadministrasian. Yang kedua, kita akan melakukan pemusnahan. Dan selama ini kalau rekan-rekan yang biasa mengikuti mekanisme pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh BNN, kita melakukan pemusnahan dengan memulai menimbang, kemudian menyesuaikan dengan kasus atau ekspos sebelumnya, dengan menyesuaikan atau membuktikan kembali bahwa barang bukti yang ditangkap hari ini nanti diekspos 1 minggu kemudian adalah barang bukti yang sama, dengan jumlah dan berat yang sama, dan isinya juga yang sama. Caranya bagaimana? Kita memusnahkan di tengah-tengah publik, di depan wartawan, itu setiap penangkapan pasti kita musnahkan. Lalu kita meminta kepada wartawan, meminta kepada Pak Jaksa, hadirin sekalian yang hadir, ambil satu-satu random. Silakan diambil di titik mana. Nanti setelah rekan-rekan ambil, akan dibawa ke meja di mana petugas laboratorium kita di situ berada. Dia akan melakukan uji laboratorium supaya melihat bahwa apakah yang diambil ini narkoba yang sesuai enggak. Itu mekanisme itu sudah ada. Jadi kalau ada terjadi kebocoran di dalam penanganan barang bukti, artinya satu, pengawasan yang tidak benar. Pengadministrasian, pencatatan, pelabelan barang bukti, dan penyimpanan yang tidak benar. Kita tinggal tangkap aja petugas yang menjaga itu. Karena di BNN itu ada namanya Direktorat Wastati, Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti. Dia bertanggung jawab penuh. Kami bawa ke sini satu tim untuk mengawasi ini. Di samping itu, kami juga kami meminta kepada teman-teman yang lain yang terlibat. Dari Polri mengirim Brimob, dari Lantamal, TNI AL mengirim petugas untuk menjaga 1x24 jam. Saya minta ini dijaga sampai nanti minggu depan kita akan memusnahkannya di depan masyarakat Kepulauan Riau untuk menunjukkan bahwa kita punya komitmen serius dan tidak main-main dengan narkotika. Kemudian bagaimana pasar narkoba yang hari ini ada di Indonesia? Survei prevalensi kita tahun 2023
itu memberikan indikator yang kuat bahwa ada 3,33 juta warga negara Indonesia menggunakan narkoba, terperangkap dalam penggunaan narkoba. 3,33 juta. Itu bisa kalau dihitung lebih dari 30 ton. Kalau dihitung dengan rumusan per hari, per minggu, per tahun. Jadi ini merupakan potensi pasar haram yang terbesar di Indonesia. Ini bukan sekedar masalah angka, tapi ini masalah kemanusiaan. Jadi kalau sudah berbicara urusan kemanusiaan, kita harus menggunakan hati nurani kita menghadapi ancaman kemanusiaan. Saya sampaikan kepada anak buah saya, hari ini mungkin orang lain yang kena. Tapi kalau kalian main-main dengan barang ini, anakmu yang kena, cucumu yang kena. Silakan, karma itu akan menurun. Kemudian yang berikut, ini pertanyaan yang sangat kritis dan saya angkat topi buat penanyanya. Tadi siapa? 67 Dari Malaka. dari apa ya? Dari Putra ya? Dari Malaka. Malaka Pos. 67 itu ada satu box yang hanya 20 bungkus. Itu semua lihat pada saat kita geledah ada Kapolda, ada Danlan Tamal, ada Bea Cukai. Kita hitung satu-satu di sini sebelum kita geser ke sana. Secara bungkusan ada 67. Isinya 3 per bungkus ada 30. Hanya satu. Memang dihitung pas 2000 bungkus. Artinya paling tidak 2 ton. Kemudian si Dragon ini berlayar dari Laut Andaman. Betul. Dalam tracking kita mengikuti dia setelah masuk ke sini, dia berhenti di titik koordinat, salah satu titik koordinat di Laut Andaman. Ini sebenarnya ini kita tidak mau terlalu mengekspos ini, tapi ini pertanyaan kritis karena masih banyak kapal lain yang sedang kita awasi. Jadi kita sedang mengawasi barang apa mereka beroperasi. Mereka tidak akan pernah berhenti karena apa? Produksi yang terjadi di Myanmar itu produksi yang sangat massal. Ribuan ton mungkin produksinya. Polisi Myanmar pernah menyita 200.000 liter bahan baku. Artinya kalau diselesaikan atau dibiarkan itu berapa puluh ton, berapa ribu ton yang akan ini. Jadi kita membutuhkan operasi intelijen yang senyap. Bahkan pada saat operasi, 2 hari sebelum operasi baru kami dan Bea Cukai mengajak teman-teman lain, hayo mari kita hajar ini kapal ini. Karena apa? Kita harus mengamankan informasi itu sampai kita berhasil. Jadi rekan-rekan wartawan dan masyarakat, percayakanlah kepada negara. Komitmen presiden sampai ke bawah kita aplikasikan, kita implementasikan dengan komitmen dan kesadaran yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus narkoba tersebut. Dan mereka melakukan STS atau ship to ship di tengah laut. Begitu juga pada saat mereka menyebarkan atau mendistribusikan menggunakan pola yang sama. Kemudian Aung Tuitoe 99, apakah ada kaitannya dengan si Dragon? Jawaban saya iya dan mungkin juga tidak. Karena pada saat ini kita baru berhasil melihat strukturnya masing-masing. Tadi saya sudah jelaskan dalam press release saya tadi bahwa kita sedang melakukan namanya uji laboratori untuk mencari penyamaan atau melihat perbedaan drug signature. Untuk apa? Untuk melihat apakah produsen atau barang yang kita tangkap hari ini, yang sita hari ini, dengan yang ditangkap Pak Fauji dan timnya ini
memiliki susunan kimia komposisi yang sama atau tidak. Itu namanya drug signature. Kalau sama artinya produsennya sama, pabriknya sama, kemungkinan jaringan ini ada irisannya. Nah, joint investigasi yang akan kita lakukan mulai dari 2 hari lalu sampai saat ini untuk menghubungkan itu. Mudah-mudahan ini bisa nyambung semuanya sehingga kita lebih gampang untuk memetakan dan menjaga perairan kita ini dengan melihat pola-pola pergerakan mereka. Oke, makasih ya. Ada yang belum terjawab? Halo, satu Pak. Nah, tinggal poin Pak, TV1 Pak di sini. Oh iya. Cukup, masih bisa? Cukup, terima kasih. Pak, satu Oke, lagi saya boleh kasih waktu ke TV1. Nah, satu Pak. Ya. Tadi Bapak semangat berapi-api. Sama satu lagi, jangan Ya. sampai nanti dibilang tidak adil. Oke Pak, tadi TV1, ada lagi? CNN, oke. Oke, Pak, tadi Bapak sempat membuat orasi melawan narkoba. Oke, ini kan tadi penangkapannya kan kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai yang menuju ke semua kapalnya. Pertanyaan saya, kapan BNN punya kapal sendiri untuk memberantas atau berperang dengan narkoba ini? Ya, yang pertama. Yang kedua, tadi sudah sempat tadi antara hubungan yang ditangkap kemarin dengan yang ini. Itu sudah dijawab Bapak tadi. Yang terakhir ini, penghargaan apa yang diberikan kepada personil yang terlibat langsung untuk mengungkap narkoba ini, mau baik dari BNN, Bea Cukai, Angkatan Laut. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, yang kedua CNN. Pak, dari CNN Pak Arpandi Pak, izin Pak. Dari CNN Pak. Terima kasih Pak waktunya Pak. Narkoba 2 ton ini kan kami dapat apakah WNI kita yang ada di Thailand yang mengendalikan dengan jaringan buronan Freddy Pratama dan Dewi Astuti. Terus buronan ini sampai sekarang kan kita kesulitan gitu untuk menangkap mereka. Nah, terus bagaimana kerjasama kita dengan Interpol Pak untuk menangkap jaringan Freddy Pratama dan Dewi Astuti ini Pak? Tadi pertanyaan pertama tadi apa tuh ya? Makasih Pak. Oke, kapan baru? Oke. Baik, terima kasih. Kami cukupkan. Oke, Kami cukup. Dengan Ya, hormat kepada Bapak narasumber untuk dapat menjawab pertanyaan dari media. Waktu dan tempat kami silakan. Yang pertama tentang kapan BNN punya kapal. Waduh, ini pertanyaan mudah-mudahan bisa dijawab sama Bapak anggota Dewan. Kalau beliau bisa menjawab, saya bersyukur sekali karena terus terang secara struktural BNN belum punya struktur yang bisa digerakkan di laut. Belum punya kemampuan, oleh karena itu dalam melakukan joint intelligence dan joint operation, BNN di backup penuh oleh Bea Cukai, Polair, Angkatan Laut. Tapi kalau diberikan sedikit kewenangan untuk bersama-sama berenang di laut, rasa-rasanya kami sangat bersuka cita sekali. Karena pada kondisi-kondisi tertentu BNN juga sering bersama-sama dengan para stakeholder terkait ini melaut untuk mengintip. Kita sering melakukan berlayar dengan kapal-kapal kecil di dekat perairan Aceh sana. Bukan kapal kecil tapi kapal tradisional. Anak buah saya sering menggunakan kapal-kapal tradisional hanya untuk patroli memetakan titik-titik rawan di pinggir pantai. Dan ini mudah-mudahan bisa ditingkatkan profesionalismenya menjadi lebih baik. Saya mohon mungkin Pak Wakil Ketua DPR bisa menjawab pertanyaan ini karena saya tidak punya kapasitas yang lebih dari itu. Kemudian harapan apa atau penghargaan apa yang akan diberikan? Saya sudah berencana untuk mengumpulkan nama-nama anggota yang terlibat, baik dari TNI AL, Bea Cukai, Polri, BNN, dan stakeholder manapun yang terlibat. Saya berencana untuk membuat surat kepada Presiden kita
untuk meminta penghargaan sesuai dengan apa yang anggota kita lakukan di lapangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu motivasi buat anak buah kita, baik dari BNN, TNI AL, TNI Angkatan Darat, dan seluruh stakeholder terkait untuk tetap memegang komitmen berperang melawan narkoba. Kemudian, apakah keterlibatan dua anggota atau dua warga negara kita yang bernama Freddy Pratama dan Dewi Astuti? Untuk Freddy Pratama hari ini dia masih berada di wilayah antara beroperasi di wilayah Thailand dan Myanmar, dan rekan-rekan ketahui sendiri bahwa daerah Myanmar ada daerah yang namanya Wah State, adalah negara yang wilayah yang tidak bisa dikuasai, dikontrol oleh pemerintah di sana, dan memiliki milisi-milisi sendiri, persenjataan yang cukup lengkap. Jadi perlu kerjasama dengan militer di sana untuk mencari mereka. Dan yang kedua, Dewi Astuti, kami sudah bekerja sama dengan BIN. Saya sudah langsung beraudiensi dengan Kepala BIN, Bapak Letnan Jenderal Herindra, untuk membantu mencari mereka, mencari Dewi Astuti ini di Kamboja dan sekitarnya. Dalam analisa kita, Dewi Astuti memiliki keterkaitan dengan puncak jaringan dari 5 orang ini. Jadi saya yakini bahwa ini adalah jaringan sindikat internasional di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan jaringan Indonesia. Buktinya ya 4 orang Indonesia yang ketangkap. Terjawab ya? Ya, makasih. Pak Panglima, silakan, mungkin ada yang mau jawab sama Pak Ketua DPR, mohon izin. Pak Kepala BNN, tadi apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan media tentang bagaimana BNN mempunyai kapal sendiri atau tidak, saya pikir apa yang menjadi paparan Pak Kepala BNN kemarin di RDP juga kita perhatikan untuk anggarannya BNN, tapi alangkah mungkin bisa dioptimalisasikan tentang fungsi intelijen di BNN dan kapalnya bisa join dengan Angkatan Laut maupun Bea Cukai, join operasional. Tapi nanti kajian-kajian tersebut tentunya kita akan perdalam di rapat Komisi 3, apakah BNN perlu penambahan armada fasilitas kapal. Karena memang jalur-jalur wilayah pesisir timur ini sangat rawan dan luas, bahkan nelayan-nelayan kecil pun daripada mencari ikan lebih baik jadi kurir, dibayar 10-20 juta bisa hidup berminggu-minggu. Itu yang menjadi kajian kita bersama para stakeholder yang hadir. Semoga apa yang menjadi kinerja BNN ini terus ditingkatkan dan kita selamatkan anak bangsa ke depan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kepala. Mohon izin Pak, ada tambahan? Terima kasih, saya menambahkan jawaban dari KBNN tadi tentang Aututo. Sebenarnya kalau dijelaskan detail ini jadi ya betul juga Pak. Tapi itu adalah salah satu motif cara mereka bisa masuk ke wilayah perairan Indonesia. Nah, kami TNI Angkatan Laut sudah mengantisipasi semua itu. Jadi kita sudah menjaga seluruh perairan ini agar jangan sampai ada yang bisa masuk. Tentunya semua ini bisa kita lakukan karena kolaborasi yang ketat antara TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, dan Polri untuk saling bersama-sama menjaga laut ini agar tidak sejengkal pun bisa dilalui oleh pelanggar narkoba ini. Saya rasa itu jawaban singkat. Terima kasih.